berada di area posisi yang menurut gue kurang nyaman. Ya, terjepit ya dari depan dan belakang. Bahkan Betul. itu berada di bagian sebuah lower ground Oh. juga. Terspot di depan sana, Laser through the smoke. Yang coba benar-benar on point, mendapatkan satu, mendapatkan dua, hampir. Tapi masih bisa menutup angle shot dari seorang Ikiar. Dan kali ini Laser mungkin akan berusaha mengokang granat mencari incaran berikutnya. Tapi Bonbit berusaha untuk memberikan counter juga dari bagian bawah. Ya, tapi yang gue suka dari EVOS adalah mereka benar-benar memberikan distraction. Ketika satu orang menembak dan ada satu orang lagi membackup dari arah belakang dan ada satu yang akan nabrak ke arah boom juga. Perlahan dari EVOS mereka sudah mulai mendekat menuju ke arah boom, di mana kali ini boom satu pemain mereka terknockdown di bagian tanah dan ada tembakan juga menuju ke arah seorang KF, tapi KF masih bisa memainkan high ground controlnya dengan sangat bagus, tidak terlalu overpick supaya bisa mendapatkan informasi yang detail ke arah boom esport di bawah mereka. Yes, Lyzerk yang lagi terkenok juga kali ini lagi berusaha untuk diselamatkan. Lihat setup dari EVOS pelan-pelan turun dari bukitnya. Berusaha untuk semakin mendekat juga karena memang dari EVOS tersendiri punya target untuk bisa keluar dari gunung ini. Sementara Circle fase 4 akan masuk fase kelima. Bouncing keluar dari arah perbukitan. Membuat commit fight nampaknya harus terjadi antara EVOS dan Boom. Ya, ini udah nggak bisa direlakan lagi, kayaknya Fake akan commit terjadi. Kalaupun EVOS mau nabrak ke arah boom, mereka bakal digangguin juga sama Zone Esport. Zone Esport punya angle yang begitu bebas menuju ke arah EVOS Reborn tentunya. Karena mereka berada di sebelah kanan dari boom Esport yang bisa memantau area pergerakan di atas bukit atau gunung Gergopol ini. Bahkan di bagian kiri juga bisa memotong rotasi dari EVOS Reborn. Ya, bisa banget. Asalkan EVOS bisa menjaga positioningnya, harusnya masih menjadi posisi yang nyaman dan aman. Tapi tidak aman untuk Bonbit berlari-lari. Sayang sekali timing momentumnya. Oh my god, miss the shot. Red face. Tadi ketika dia membalikkan posisi pandangannya langsung saja berpindah kembali dan kali ini Boom masih bisa berdansa dengan bebas di bagian bawah. EVOS begitu hebat backup yang mereka lakukan terhadap kawan-kawannya, pada akhirnya berhasil untuk membangkitkan kembali keempat player yang mereka miliki. Namun PR-nya gimana caranya, dari zone juga harus termakan oleh granat. Berada di sebuah shack kecil, ada usaha penyelamatan tapi hujan buatan, red zone buatan sudah mulai semakin membuat zone tertekan. Ini zone cuma punya broken shake, apalagi mereka berada di tengah-tengah dua tim, tiga tim, bahkan ditabrak sama tim Onyx. Mereka bakal langsung dibombardir begitu aja, tapi tidak diketahui ada satu cacing di belakang Power Punk. Belum terspot keberadaannya dan granat masih terus dimainkan menuju ke bagian dalam dan akhirnya selesai. Satu tim kembali dipulangkan karena lobby zone esport gak bisa bertahan lama. Sama halnya seperti Boom yang masih di lock oleh EVOS Reborn dari bagian belakang. Satu sudah mulai tumbang kali ini, through the smoke masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua. Red Face masih mencari keberadaan dari serigala-serigala yang ada di hadapan harimau ini. Healing sempat berhasil untuk melakukan healing, tapi masalahnya Blue Zone ini adalah fase yang menyakitkan. DPS-nya udah nggak mau di-TB-in lagi. Kita akan lihat seperti apa stalemate antara Boom dan juga EVOS. Namun kamera juga harus bergeser kembali ke arah ladang gandum. NFT cukup tertekan di depan sana. Ada Bonafide yang akhirnya sudah decide untuk melakukan peperangan. EVOS berhasil keluar, turun dari gunung tapi ditembakin kembali lagi dan lagi. Hujan peluru dari player-player Bonafide membuat EVOS tak gentar. Terus aja diinjek gasnya. Gila men, EVOS bener-bener rotasi dengan barbar, tidak memikirkan apa yang menembak mereka, tapi mereka bakal objektif masuk ke dalam zona walaupun terganggu oleh Bonafide. Mereka sedikit mendapatkan sebuah checkpoint tentunya untuk melakukan reset strategi mereka, tapi Bonafide sudah tahu di belakang mereka ada EVOS. Mereka bakal lebih aware lagi dengan apa yang ada di belakang mereka ini juga, karena depan mereka ada NFT yang bisa mengganggu pergerakan dari Bonafide. Bahkan EVOS, Red Face sudah berhasil diamankan, belum dipulangkan karena lobby, masih ada kesempatan untuk di-revive. Yes, masih bisa di-revive, tapi apakah sempat? Karena ini udah mulai semakin menekan satu sama lain. Chaos banget posisinya, open field running shield dari ujung. Membuat NFT nggak bisa keluar, nggak bisa bangkit dari tempat yang sudah mereka miliki. Tapi EVOS KF kali ini yang bukan Rizky Bilar udah berusaha juga last man standing, low health parah. Masih bisa menghindar dari arahnya tembakan dan benar-benar santai banget KF. Punya sebuah mental yang stabil. Gila men, dia benar-benar bisa mengatur tempo kapan mereka melakukan pick, kapan KF melakukan pick. Dia nggak overpick sama sekali dan sepertinya Red Face dan juga Laser sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Menutup angle dari arah Bonafide dengan melakukan setup smoke, tapi di arah lain ternyata Ion kali ini sudah nge-spot keberadaan dari Livescape yang ada di bagian ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Tentunya dari Fajar sendiri masih memantau dan Kato akhirnya berhasil diamankan dan Red Face bleeding out menjadi poin untuk ke arah tim NFT. Gila, ini gokil banget. 10 tim yang masih bertahan, semuanya ingin poin untuk bisa masuk ke arah main eventnya. Semuanya bertahan mati-matian. Cekungan setipis apapun mereka bisa manfaatkan, tapi masalahnya
Ini berapa banyak smoke yang mereka Ini punya? banyak banget loh dari tadi. Iya kan? Ini aja udah terlihat kayak ada 6 smoke di sekitarnya Ion gitu. Nggak tahu di arah-arah lain akan ada berapa banyak smoke yang mereka set up karena ini udah bener-bener chaos banget. Bahkan dari Ion mereka mengambil tiang sutet dengan sebuah lower ground tipis dan ada satu bagian sudah diparkirkan ke arah sebelah kanan bertutup angle dari bagian kanan. Tapi KF terspot menjadi santapan untuk NFT. 4 elimination, 2 diantaranya diamankan ke arah tim EVOS. Gila-gila lihat setup porting dari NFT Ramones benar-benar membuat sebuah benteng kecil yang bisa mereka kontrol dari kejauhan. Voin juga sudah mulai berusaha menekan. Ghidorah ditangkap oleh Blue Zone. Terlalu menyakitkan nampaknya dan juga Bigetron Red Alliance berada di bagian belakang yang sudah masih belum terspot juga ada sebuah low ground yang nikmat banget, yang manis banget bisa dimainkan oleh Bigetron Ion. Betul, sementara Dewi sepertinya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby karena mereka terspot ditembak oleh tidak hanya satu tim tapi ada 3 tim yang menembak menuju ke arah mereka. NFT terspot juga oleh tim Ion. Kali ini malah Misteri yang tertakedown Flippy. Sebuah counter shoot yang begitu rapi. Tumbang satu pemain dari tim Ion saat ini. Namun lagi dan lagi hanya sebatas knockdown. Belum ada poin pasti yang diamankan ke arah pemain tersebut. Yes, bahkan kalau kita lihat juga dari Voin ya, mereka membangun sebuah benteng yang lumayan rapi banget dari area yang berbeda. Tiba-tiba tersisa 6 tim saja. Massive kill terjadi, pengikisan massal kali ini. Dimana semuanya sedang berusaha untuk bertahan juga bermain dengan tempo di bagian sebuah open field. Menungguin sampai circle berikutnya ke reveal nih Pasta. Wah, ini mobilnya NFT udah pada kebakar semua, udah pada berasap semua nih. Tentunya akan sangat beresiko kalau misalkan nanti circle-nya bouncing dari arah mereka. Tapi di bagian belakang ternyata dari Alter Ego mereka sudah menguasai area kompon ini dengan sangat bagus. Kanan kirinya sudah mereka jaga dengan sangat bagus. Bahkan kali ini Alter Ego bilang bagian belakang ternyata sudah clear. Dan Ion lagi-lagi mendapatkan tekanan kali ini dari tim Void. Ada Nate yang dilemparkan ke arah Ion. Satu persatu sudah mulai tumbang, bahkan Rocky dipulangkan menuju ke arah lobby. Genfos masih diupayakan untuk diselamatkan. Tapi sepertinya Ion pun rata dipulangkan oleh tim Void dan juga NFT yang punya angle shoot cukup bebas ke arah tim Ion. Dan ternyata circle-nya berpihak untuk Voin. Ada sebuah gundukan Ini yang bisa enak dimainin. banget sih. Ini udah kayak mini fortress banget yang dibangun ya sama Betul. Voin. Tinggal gimana caranya dia kontrol. Bahkan mobil mereka juga masih belum merasap, masih utuh seutuh-utuhnya. Alter Ego sudah mulai dikunci juga. Mereka tahu keseluruhan area yang mereka punya. Mereka aware banget dengan keberadaan tim lainnya. 4 tim yang masih bertahan. Namun tadi gue sempat melihat kayaknya masih ada Jaden, last man standing dari Aura. Gue gak tahu apakah masih bertahan atau enggak. Yang pasti dari Alter Ego kali ini sedang memberikan tekanan yang cukup berat. Hujan granat menuju ke arah Voin. Bertubi-tubi. Voin cukup tertekan tapi dari tadi granatnya belum di-connect. Dan akhirnya Renare mendapatkan satu Momentum, ipin. lihat, mendapatkan sebuah momentum dan Potato langsung menggerakkan sebuah vehicle yang mereka menuju ke arah tim Void kali ini. Ada smoke setup lagi yang bakal dibangun oleh tim Alter Ego. Potato sudah ada setup smoke dan ada granat juga di tangannya kali ini. Lempar langsung menuju ke arah Void. Revive berhasil diamankan tapi satu pergerakan dari Alter Ego semakin mendekat dan what again? Sebuah nade dari Potato menjatuhkan satu dan ini sebuah momentum. Bahkan Super Una yang nge-push mendapatkan pemain berikutnya dari tim Void. Tinggal 2 player aktif dan sudah mulai terspot. NFT juga membangun pergerakannya. Momentum didapatkan oleh tim NFT tentunya dan last man dari Void pun rata. Wow, Alter Ego berhasil meretake tempat milik tim Void. What a nice push dari Alter Ego dan ternyata momentum NFT benar-benar tepat sekali. Kalkulasi timing yang luar biasa tapi ternyata Ramones terspot di belakang sebuah airdrop. Ditumbangkan oleh Renare membuat posisi 2 player aktif yang kali ini cukup kesulitan punya PR yang cukup berat. Sebuah granat nampaknya akan dimasak, dikokang, dilemparkan tapi Swabel terspot juga bakal langsung di end dan granatnya tidak connect. Wow, ini udah jumlah yang agak sedikit sulit ya. 4 lawan 2 tentunya. Karena drone terspot juga karena ada yang nge-flank ke sebelah kiri. Namun ada backup fire yang diberikan. Tapi last man dari NFT tidak mampu menyelamatkan posisi dari NFT. Winner chicken dinner untuk Alter